Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya, dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah pertemuan fisik denganmu segera tanpa ditunda lagi. Ya, pertemuan fisik denganmu segera tanpa ditunda lagi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ada cuma beberapa aja atau bahkan full resonate ya. Tolong disesuaikan ya. Intinya tidak semua kartu yang Sora ambil di sini untuk kamu ya. Kalau kamu mau yang jelas, energinya spesial untuk kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Sisanya nggak usah pusing, nikmati, anggaplah ini sebagai suatu motivasi, sebagai satu hiburan, sebagai satu pembelajaran. Oke. Kita lihat dulu teman-teman, ada energi dari siapa atau energi yang bagaimana sih seseorang yang ingin pertemuan dengan kamu segera tanpa ditunda lagi. Teman-teman, ini kayaknya ya, kalau Sora lihat ya, ini energi seseorang itu yang egonya perlahan meluntur nih ya. Jadi selama ini yang menjadi kunci utama dalam hubungan ini bermasalah, aku selalu menekankan kartu pertama sangat penting ya, karena dia pembuka, dia langsung menjadi pemimpin dari pembacaan hari itu ya. Nah ini jelas nih ya teman-teman, orangnya ego atau kalian itu memang ada kelas ego ya, kamu sama dia itu beda egonya, beda pendapatnya, ada yang kalian gak sejalan dan sebagainya. Itu yang juga mungkin menjadi concern dalam hubungan ini teman-teman ya. Dan saat mungkin sekali saat ini mungkin egonya sudah menipis atau perlahan meluntur, atau mungkin sekali dia pingin rekonsiliasi atau pingin ketemu jalan tengah sama kamu. Nanti kita lihat di kartu-kartu berikutnya ya. Tapi yang pastinya di sini ada perihal ego ya teman-teman ya, yang mungkin membuat hubungan ini menjadi terasa sulit. Nah, dan kenapa sih baru sekarang dia mungkin mau bergerak ke arah kamu, pingin temuin kamu segera? Itu adalah waktu dari semesta, divine timing, waktu yang terbaik semesta yang tahu. Artinya, mungkin banyak dari kalian yang menonton ini sudah cukup lama nih menunggu ya pergerakan dari orang itu. Atau banyak dari kalian yang baru sebentar, aku tidak tahu. Tapi intinya, kenapa sih baru sekarang? Kenapa setelah sekian lama? Kenapa mesti segitu lama Sora? Itu semua misteri semesta teman-teman ya. Nah, ada maksud dan pembelajaran di sana. Jadi semesta tahu yang terbaik waktu. Ingat ya, selalu di keyakinan apapun waktu kita bukan waktunya Tuhan. Oke? Dan teman-teman, selain ada ego, kenapa sih waktu itu diperlukan teman-teman? Karena di sini begitu banyak kebimbangan ya, kebingungan, kebimbangan. Kenapa sih ada bimbang? Kenapa sih ada ragu? Itu sangat mungkin karena ada banyak sekali ketidakjelasan. Mungkin dia tidak yakin dengan hatinya sendiri teman-teman ya. Mungkin ada ego-ego ya. Dia kayak, bisa nggak ya aku menjalankan ini dengan kamu? Bisa nggak ya aku menjadi seseorang yang bertanggung jawab sama kamu, sama hubungan ini? Atau aku harus pilih siapa ya, gitu ya? Mungkin di sini ada kebingungan soal situasi dan keadaan dia. Mungkin ada orang lain selain kamu. Mungkin ada yang tidak mendapatkan restu atau belum mendapatkan restu. Mungkin ada yang secara ekonomi juga belum stabil. Jadi energi ini tuh bawah sekali, banyak sekali kebingungan. Dan ketika begitu banyak kebingungan, butuh batin yang tenang dulu dan butuh waktu untuk menenangkan batin teman-teman ya. Kenapa sih dia ingin bergerak ke arah kamu setelah begitu lama ada periode-periode membingungkan? Ternyata teman-teman, di sini ada energi romansa. Artinya, gimana pun juga ternyata orang ini masih menyimpan romansa ke kamu. Ternyata orang ini masih menyimpan perasaan romansa. Ternyata orang ini masih menyimpan perasaan koneksi secara perasaan teman-teman ke kamu ya. Romansa yang sangat kuat. Mungkin ada hasrat, mungkin ada kerinduan juga teman-teman di sana ya. Dan kalau Sora lihat kedatangan dia, salah satunya ingin menghealing atau ingin memperbaiki
hubungan yang ada di antara kalian, ya. Dan mungkin ketika dia butuh waktu, dia juga butuh waktu untuk menghealing, teman-teman. Mungkin dia butuh untuk menghealing batinnya, dia mungkin butuh untuk menghealing pikirannya, ya, perasaannya, dan mungkin juga kamu, ya, karena kalian ada clash ego, jadi di sana sangat mungkin banget butuh waktu untuk menghealing. Dan pergerakan dia untuk mencari kamu segera tanpa ditunda, karena memang masih ada sparks, ya, masih ada percikan-percikan rasa, percikan asmara, masih ada hasrat yang membara, masih ada energi tarik-menarik, masih ada energi yang sangat dia suka sama kamu, masih ada energi chemistry yang kuat. Jadi perasaan meletup-letup akan kerinduan, ya, itu kuat sekali, teman-teman. Dan selama proses dia berjauhan dari kamu, atau kalian itu break, atau gimana, ya, itu ada proses perkembangan. Mungkin perkembangan secara kedewasaan, mungkin sekali ada perkembangan secara pemikiran, mungkin sekali ada perkembangan secara pertimbangan, teman-teman, ya. Tapi ini artinya ada proses yang artinya growth-nya adalah kemungkinan besar sesuatu yang ke arah lebih positif. Kedatangan orang ini itu dia ingin sekali menghabiskan waktu dengan kamu. Waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang berkualitas, waktu-waktu yang untuk kayak, oke, kita perbaiki nih hubungan ini karena begitu banyak sebelumnya kesalahpahaman, bentrokan, gesekan gitu, ya. Dan mungkin dia sangat rindu menghabiskan quality time sama kamu, teman-teman, ya. Ada di sini energi sebuah kelelahan, teman-teman. Karena selama ini mungkin banget orang ini terjarak dari kamu, terjauhkan dari kamu, dan sangat mungkin sekali ketika dia terjauhkan dari kamu ini, di sanalah dia bisa belajar memahami pengertian perasaan dia, memahami emosi di antara kalian, koneksinya gimana, teman-teman, ya. Karena selain ada batasan, di sini juga ada intervensi dari pihak luar, ya. Jadi sangat mungkin ada orang ketiga, orang keempat, orang ke-10, ke-8, aku nggak tahu, ya. Atau yang kalau misalnya belum mendapatkan restu, berarti dari keluarga, mungkin dari orang tuanya, ya. Atau hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dia, teman-teman, ya. Makanya proses datangnya pun tidak serta-merta instan. Hubungan dengan kamu menjurus ke arah karmic relationship. Banyak men-trigger, banyak mengeluarkan sisi pembelajaran untuk dia, ya, teman-teman, ya. Jadi trauma-traumanya dia, hal-hal yang belum selesai di dalam diri dia, termasuk egonya, itu juga keluar ketika berhubungan dengan kamu, dan jadinya ada energi pembelajaran. Selama ini banyak situasi dramatis di antara kalian, ya. Kesalahpahaman yang tadi Sora bilang, emosional, terus habis itu ada situasi yang tidak kondusif, ya, teman-teman. Itu juga mengapa dia memilih untuk diam sebelumnya, karena memberikan waktu untuk situasi lebih tenang dulu, ya. Kita lihat siapa sih orang ini. Kita lihat dulu sekarang siapa energi dari orang ini, teman-teman. Ternyata orang ini berenergi pemikiran dia kuat, ya. Makanya ada clash ego di antara kalian. Memang ada masalah komunikasi, ya. Banyak sekali konflik karena memang ada komunikasi yang bermasalah, ada ego, perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip, ya. Orangnya punya jiwa untuk mengarahkan, ya. Tuh. Dan di sisi lain adalah di sini secara pemikiran. Jadi ini ada bentrokan di antara kalian, antara pikiran dengan perasaan, ya. Orang ini bisa saja tidak mau ngalah, susah dibilangin. Namun secara perasaan, ya, dia sangat-sangat merasakan koneksi yang sangat kuat sama kamu. Secara perasaan dia sangat nyaman sama kamu. Secara perasaan dia merasa sangat terhubung banget sama kamu, teman-teman, ya. Dan kenapa sih dia itu jadinya ego dan bingung, yang tadi Sora sudah bilang, karena memang dia itu masih dalam situasi struggle, masih berjuang untuk berhasil, masih berjuang untuk menjadi sukses, ya. Karena ada sesuatu yang mungkin sedang dia kejar, ya. Entah itu dia sedang mengejar keberhasilan, entah di sana dia juga sedang mengejar kesuksesan, membangun karir, membangun keuangan. Dia itu juga di dalam satu sisi, ada beberapa, ya, dari kalian, walaupun tidak semua, mungkin secara finansial dan sebagainya itu di atas orang ini, ya. Sehingga ada energi kalian itu yang dia tuh ngerasa secara nggak langsung, ya, mungkin terintimidasi, teman-teman.
Karena kamu secara ekonomi mungkin di atas dia, secara kedewasaan di atas dia, kamu udah punya pencapaian lebih daripada dia, ya, sehingga dia tuh kayak oke, aku harus bisa sama dan setara sama kamu atau lebih dari kamu, ya. Tuh, orang ini tuh sedang mengejar keduniawian, keberhasilan, kesuksesan, pingin dipandang, teman-teman, ya. Karena inget ya, kamu berdiri dengan orang yang ego, jadi ngerasa banget ya, kalau aku nggak dihargai dan nggak dipandang tuh rasanya sangat-sangat malu gitu ya. Tuh, orang ini tuh energinya sangat kuat, keinginannya besar, termasuk keinginan mempertahankan egonya, teman-teman ya. Itu sangat-sangat mungkin. Orang ini aktif di pagi hari, lebih suka musim panas, itu sangat mungkin. Kita lihat lagi lebih lanjut, kenapa orang ini menginginkan pertemuan dengan kamu segera. Teman-teman, dia itu berkutat, yang tadi Sora udah bilang, antara situasi mungkin keuangan dia sama situasi perasaan dia, ya. Yang tadi Sora udah bilang. Jadi, sangat mungkin banget kebingungan dia itu adalah antara dia harus memilih situasi keuangan dia yang belum siap atau perasaan dia ke kamu, teman-teman. Namun, perpisahan dengan kamu itu banyak membawa kepada dia perenungan. Perpisahan dengan kamu tuh banyak membawa dia kepada energi kesadaran, ya, teman-teman. Kalau dia kehilangan euforia, dia kehilangan semangat, dia kehilangan dukungan, dia kehilangan yang menjadi pemicu dia untuk berjuang, teman-teman. Ya, karena dia kehilangan cinta. Kamu banyak memberikan dia cinta, sayang, perhatian, pengertian, dukungan, ya, teman-teman. Dan di sini dia tuh ngerasa ketika nggak ada kamu itu lebih kayak hidup dia tuh penuh dengan kekakuan. Ya, dia tuh cuma jalan aja, berasa kayak robot, berasa kayak zombie gitu ya. Hidup tapi tidak ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya ya. Entah semangat gitu ya, entah keinginan diri gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia tuh pengen perbaiki situasi. Karena setelah dia jauh dari kamu, karena ada break, ya, dia merasa kehilangan, dia berasa bersalah, karena dia pengen perbaikin situasi sama kamu. Ya. Tuh, kenapa dia menyadari dia ingin perbaikin situasi juga, karena di sini ada energi dia merasakan energi soulmate. Dia merasakan terhubung sama kamu. Dia merasakan bahwa kalian itu hubungannya tidak biasa, ada soulmate recognition di sini. Baru ketika jauh dia menyadari ada ikatan jiwa di antara kalian. Tuh, karena memang ada takdir cinta. Kenapa? Karena mungkin banget sejauh apapun dia lari, sejauh apapun dia mencoba untuk pergi dari kamu, teman-teman, energi itu selalu mengikat dia, ya. Kayak selalu kalian dipertemukan lagi, terhubung lagi, terkoneksi lagi. Dan ini banyak sekali terjadi sinkronitas di dalam hubungan kamu sama dia, ya. Jadi sinkronitasnya ini bisa saja karena ada energi kalian terhubung. Ketika dia mau cari kamu, kamu cari dia. Ketika dia mau chatting kamu, kamu udah chatting dia duluan, dan sebagainya. Energi sinkronitas ini sangat-sangat besar. Kalau bukan takdir semesta, rasanya sulit buat dia yakini bahwa kalian itu memang soulmate, ya, teman-teman. Sebelumnya dia banyak ego, merasa diri dia benar gitu ya. Tapi di kali ini dia tidak bisa lagi melawan energi yang sangat kuat. Energi kalian terhubung ya, sehingga dia harus kayak oke, memang kita harus sama-sama. Ada energi surrender, teman-teman. Karena saat ini ya, dia sangat mungkin merasa putus asa ketika dia banyak masalah, terus habis itu dia mentok, dia tuh selalu keingetannya kamu, karena sangat mungkin kamu memang yang selama ini selalu menolong dan membantu dia, teman-teman, ya. Dan energi dia akan kerinduan sama kamu, butuhnya sama kamu, itu sudah sangat mentok. Ada energi kangen yang sangat kuat, rindu yang sangat kuat ya, teman-teman. Dan juga ada energi dia berharap kamu mau maafin dia. Sangat mungkin orang ini punya salah sama kamu. Dengan egonya dia, dengan ketidakjelasannya dia, menjadikan kamu pilihan. Gak ada orang yang suka dijadikan pilihan ya, teman-teman. Ya, dengan itu semua dia sadar kalau dia itu banyak salah sama kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama, kamu tuh baik banget sama dia. Dan dia merasa sebenarnya dia tuh mungkin ya, kayaknya aku tuh nggak layak loh mendapatkan kebaikan kamu, karena kamu tuh sangat-sangat baik sama dia.
ya. Selama ini mungkin berusaha ngalah, selama ini mungkin kamu juga berusaha tahan ya sama egonya dia. Tapi masalahnya ada panas yang membara di antara kalian. Ada energi kerinduan, energi chemistry, hasrat ya. Dan dia berharap banget dia harus bisa jadi berubah jadi orang yang lebih baik ya. Karena kalau surat di sini ya dia menyadari banyak sisi-sisi yang nggak bagus ya teman-teman dari dalam dirinya dia, egonya dia, keras kepalanya dia ya. Karena memang banyak ya, nggak semua teman-teman, tapi di sini mungkin banyak yang lari ke hal-hal yang negatif, entah itu obat-obatan, ya, bahkan sesimpel terus-terusan minum obat tidur tuh, itu juga udah kecanduan loh, ya. Dan ada yang mungkin minum alkohol, ya teman-teman, ke arah-arah yang negatif. Dan di satu sisi, sebelumnya kenapa dia nggak yakin? Dia merasa kamu tuh rasa cintanya sangat besar. Aku mampu nggak ya menjadi seseorang yang menerima cinta itu? Di sisi lain, dia sangat-sangat merasa tidak ada orang lain yang bisa mengerti dan memahami dia sebesar dan semengerti kamu. Dan aku nggak tahu kenapa, aku nggak bisa move on, nggak bisa lepasin kamu, nggak bisa lupain kamu. Jelas energi soulmate. Orang ini bingung mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan pikirannya ke kamu teman-teman. Mungkin saja orangnya cenderung kaku atau diam, tidak banyak mengekspresikan. Kalau sebelumnya aku diam dan jaga jarak dari kamu, aku harus menemukan diri aku sendiri, menyelesaikan dulu dia dengan dirinya sendiri. Dan kenyataannya, ya memang aku tidak bisa lari dari koneksi ini, gitu ya. Bentar. Kita lihat aja ada energi seperti apa. Dan aku, walaupun aku mungkin sebenarnya tidak layak mendapatkan kamu, tapi aku tidak bisa melepaskan kamu. I can let go of you. Karena saat ini dia merasa sangat-sangat kesepian. Tanpa kamu, tidak ada dukungan, tidak ada supporter. Aku juga nggak tahu kenapa. Itu yang cuma dia bisa menjelaskannya adalah karena kita terhubung. Dan hasrat seksual dia ternyata sangat kuat ya sama kamu ya. Jadi sangat mungkin banget bukan cuma energi dirinya, energi tubuhnya pun menginginkan sentuhan kamu, menginginkan keberadaan kamu. Ya. Walaupun dia itu sebenarnya sebelumnya maju mundur teman-teman untuk menyatakan kebenaran perasaan dia sama kamu. Karena mungkin masih ada yang takut, yang masih ada yang khawatir, takut kamu nggak bisa terima dan sebagainya. Yang ke depan mungkin akan terjadi sama hubungan ini. Teman-teman, ini adalah energi begitu banyak tekanan ya. Jadi orang ini sedang memulihkan energi diri dia yang begitu banyak tekanan ya. Dan di sini ada situasi ingin mempertahankan, tapi yang pasti dia ingin menstabilkan dulu situasi keuangan dia karena dia begitu banyak beban dan dia sangat mungkin butuh bantuan kamu, baik moral ataupun material ya teman-teman. Ya. Yang pasti dia ingin menjadi seseorang yang bisa tegas ya, memperjuangkan kamu. Dia sedang memikirkan strategi untuk selesaiin masalah-masalahnya dia, strategi untuk memperjuangkan relationship ini ya teman-teman. Jadi orang ini akan segera nih ke kamu. Oke? Nasihat buat kamu apa dalam menjalankan relationship ini? Teman-teman, memang kamu butuh cinta yang sangat besar, pengertian yang sangat besar ya. Jadi kalau sholat di sini hanya pengertian dan berjiwa besar yang bisa membuat hubungan ini akan terus bisa going on gitu ya. Dan memang kalau sholat lihat kamu tuh sudah secara finansial mungkin di atas orang ini gitu ya. Makanya dia juga butuh mungkin bantuan kamu, support kamu gitu ya. Itu sih kalau yang sholat lihat. Tapi ini ada hubungan yang juga cinta penuh dengan spiritual. Ada pembelajaran di sana. Ya. Tuh. Karena memang kamu terperangkap dengan deja vu, kalian punya hubungan past life, makanya lepas pun sulit ya. Karena memang ini sudah jelas energi dari seseorang yang punya koneksi yang tidak biasa sama kamu. Oke, itu kira-kira. Kalau sudah dibilang segera, orang ini akan sangat mungkin datang ke kamu as soon as possible, sesegera mungkin, secepat mungkin. Kita lihat dulu astrologi yang terungkap. Bisa jadi astrologi kamu atau dia. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Kalau nggak tahu Google aja. Aries, Gemini,
Virgo, Aquarius, Sagittarius, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet ya teman-teman. Nah, teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, teman-teman yang ingin dibikinin video seperti di channel YouTube ini, silahkan ya. Atau teman-teman pingin belajar baca tarot sendiri, silahkan ya, untuk belajar ya. Nanti dibantu sama Sora, dibimbing. Ada teman-teman lain juga yang sudah pernah belajar sama Sora. Lalu teman-teman juga mungkin ada yang pingin baca bazi, buat tahu jalan hidup sendiri, buat tahu perjalanan ke depannya seperti apa dalam hubungan kamu, apakah ada potensi gimana ke depannya dan sebagainya ya teman-teman. Oke. OYRILDMSUKVQLRNE 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.